Katanya pohon santiki itu pohon 1000 wajah. 1000 wajah. Apa penjelasannya itu? Jadi Sendigine saya lihat ini saya punya tantangan tersendiri di Sendigine karena Dari Sumba ya? Sumba ini aslinya. Kalau memang bahan itu pengirimnya jarak jauh, usahakan kembali kita rendam dulu. Sendigi Sumba yang karang biasanya meskipun media itu full begini, dia nggak mau nyari makan ke atas. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya, Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Apa kabar sahabat bonsai? Seluruh Indonesia yang saya cintai, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, sahabat bonsai, kita kedatangan tamu. Hari ini kita sharing-sharing dengan rekan kita dari Tasik. Tasik, Pak ya. Tasik. Ya, kita Tasik Malaya, Jawa Barat. Nah, saking penasarannya datang ke studio mau belajar tentang perawatan Pohon santiki. Sendigi. Dari sentranya Bali. Jadi teman-teman, ini kebetulan beliau datang. Salam dulu Pak Haji, salam dulu semangat. Salam semuanya. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita tanya dulu karena belum masuk ke materi yang Pak Haji tanyakan. Nanti apa silakan aja Pak Haji berkait dengan perawatan apa segala macam. Semasih saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa jawab, vending dulu. Nanti kan via WA saya telepon. Kenalkan dulu teman-teman. Ini nama lengkapnya Pak Haji siapa? Bapak Opik Benzema. Gitu. Bapak Opik Benzema. Jadi untuk ini berkait dengan hobi bonsai sudah lama? Saya udah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Baru ya. Berarti saya baru ya? Enggak, udah lumayan. Jadi beliau baru belajar bonsai 3 tahun, tapi memiliki bonsai jangan main-main. Karena suatu saat saya akan kunjungin beliau, saya review pohonnya. Ya Pak ya? Ya, siap. Wah, luar biasa. Ini kesini ini dalam kunjungan apa ini? Kembali ini? Saya ini kunjungan rencananya khusus untuk memperdalam dan menanyakan pohon santiki aja. Perawatan sendiri. Iya, perawatan santiki. Sama karakternya. Katanya pohon santiki itu, Pak Suka langsung aja ya. Ya langsung aja, Anda apa? Katanya pohon santiki itu pohon 1000 wajah. 1000 wajah. Apa penjelasannya itu? Oh gitu. Bilang 1000 wajah itu. Di poinnya 1000 wajah dulu ya. Iya, 1000 wajah. Nah, jadi begini. Kenapa saya bilang Sendigi itu 1000 wajah? Jadi pengalaman saya sendiri, Pak Haji. Karena selama proses menangani Sendigi itu, saya olah kemana saja, gaya apa saja dia nemu. Nggak seperti pohon lain. Artinya contoh begini, rata-rata kalau pohon sendigi karang itu rata-rata dia kan melata, karena hidupnya di pinggir laut. Nah, terus kita olah sedemikian rupa seperti apa? Dia masuk. Contoh seperti ini. Ini awal posisi pohon ini kan enggak begini. Posisi awalnya dia nggak begini, dia berbaring gini. Makanya ada keringannya di sini, melata dia, nempel dia. Nah kita reposisi, kita arah bentukkan dia. Tadinya casket ya? Casket, bukan casket, dia rebah. Ini badannya rebah dia begitu. Oh iya. Jadi ke samping. Jadi kita berdiriin dikit pelan-pelan jadi arahkan begini. Nah itu kalau pengertian 1000 wajah itu yang jelas diposisikan seperti apa, reposisinya seperti apa, gaya apa dia masuk. Santiki itu. Jadi saya mengambil istilah bahwa Sendigi itu 1000 wajah. Istilahnya gini lah, misalkan kalau dibikin formal, oke. Dibikin casket juga. Dibikin formal juga. Terus dibikin semi casket juga. Boleh, tergantung memposisikan. Karena di sini kan bicara gerak dasar, kita cari kekuatan titik tumbuh.
Di mana titik tumbuh yang terkuat, di sana kita arahkan pohon itu. Oh, iya. Nah, jadi kalau kita mau bikin formal, kita berdiriin aja informalnya. Nah, kita sesuaikan dengan posisi keberadaan bahan juga. Karena itulah hebatnya santigi. Nah, kadang menemukan bahan ternyata dia itu slanting atau cascade, semi cascade, kita arahkan dia. Kalaupun dari cascade itu kita rubah menjadi sebuah pohon yang buncit, bisa. Dari santigi itu. Iya, dari cascade. Karena nanti saya ajak Pak Haji untuk review jalan-jalan mana histori saya main bonsai. Terutama kan ada beberapa stigi saya yang beli saya mahal. Pertama. Dan ada pun pertama saya ajak pakai kontes, santigi itu dia cascade. Dan itu dapat darah hijau saya pertama kali Pak Haji. Dan serubah sekarang menjadi semi buncit. Itu juga termasuk 1000 wajah itu. 1000 wajah. Kejadiannya. Benar. Jadi ternyata hebat juga santigi ini. Itulah. Kenapa nih Pak Suka ngurus santigi aja, nggak pohon yang lain gitu? Kenapa saya ngurus santigi saja? Karena sebenarnya saya nggak fanatik dengan santigi. Gitu. Kalau santigi sih banyak ya. Yang jelas dominan di sini kan 90% santigi seperti Pak Haji lihat sendiri di studio, di toko dan di warung depan kan. Nah, namun jenisnya lain masih ada. Cuman kan yang dominan itu santigi. Kenapa santigi? Jadi santigi ini saya lihat ini saya punya tantangan tersendiri di santigi ini karena dari awal saya main bonsai kata teman-teman ya itu perawatnya sulit, habis itu. Nah saya mau tahu nih, gimana silakan. Ini dari Tasik. Katanya kalau di daerah lain seperti contohnya di saya lah, di Tasik itu santigi itu katanya susah, susah dirawatnya. Paling kekuatan 1 tahun mati. Itu gimana itu cerita itu? Jadi begini, teman-teman, untuk kita bahas tadi, Pak Haji, sebelum melangkah itu saya jelaskan yang tadi itu kenapa saya tertarik dengan sendiri, karena dia memiliki kelebihan hampir 100% persyaratan bonsai. Nah, justru teman-teman kenapa dibilang susah? Justru teman-teman dibilang kenapa sulit? Nah itu. Menurut saya itu bukan sebuah ujangan wajangan yang masuk, saya rasa enggak. Justru itu tantangan buat saya. Seperti Pak Haji bilang tadi, bahwa di Tasik itu susah, sulit, 1 tahun mati. Menurut saya itu nggak ada kata-kata itu bagi saya. Setelah saya praktekkan sendiri, alamin selama kurun waktu sudah 8 tahun ya, yang mana saya kemas pohon salah satunya termasuk ini dari bahan. Kita kemas sampai seperti ini semi dan pohon yang jadi pun sudah ada. Teman-teman kalau penasaran silakan datang ke studio seperti Pak Haji jadi datang sering dan belajar ya. Nah, jadi santigi itu sebenarnya tergantung pola pemahaman kita. Pola pemahaman itu kan banyak. Baik itu cara perawatannya, pemupukannya, pergantian medianya, dan cuacanya. Kita harus paham. Kalau itu udah paham, saya yakin kita nggak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa gagal bermain santigi. Nah, itu untuk cuaca nih, untuk cuaca santigi itu bagusnya itu di cuaca yang panas katanya. Ya, benar. Jadi berkaitan dengan cuaca. Nah, cuaca ini saya untuk mempraktekkan merawat santigi kan kurang lebih hampir 8 tahun ya. Dan itu pun pohon yang kita sudah jadikan udah beberapa kita lepas, kita uji. Dalam arti pengujiannya itu untuk cuaca. Dan saat ini ada teman kita merawat pohon, ada di Pak Berbekal Tunggul ya. Ada santigi yang mana kita desain awal dulu itu. Sampai sekarang pohon itu subur. Padahal di sana tuh suhunya sedang. Sedang dimaksud tuh dibilang panas juga enggak, dibilang dingin juga enggak. Tapi bukti pohonnya subur. Nah kembali jenis daunnya Pak Haji. Nah jenis daun itu yang kita praktekkan itu, kita uji itu daunnya kecil agak panjang, jenisnya dari Sumba. Nah, yang itu yang udah teruji itu, yang kuat itu, yang daunnya itu dari Sumba. Daun Sulawesi Sumba. Jadi seperti ini daunnya. Nah, kecil-kecil begini, nggak runcing. Ini dari Sumba ya? Sumba ini aslinya. Nah, rata-rata begitu pengujiannya kita. Kalau berkaitan dengan dibilang Pak Haji itu di sana di Tasik daerahnya kan tidak begitu dingin juga kan, sedangkan masih bisa. Masih bisa. Gede juga lah. Nah, yang penting untuk santigi pencahayaannya itu harus full. Oh, harus full ya. Kecuali dia bahan. Jadi bahan kita dapat
kita teduhkan tempat yang teduh. Dari tempat yang teduh kita teduhkan selama fasenya bagaimana kelihatan ujung-ujung tunasnya itu atau tumbuh-tumbuh baru tuh dia subur. Mulai dia muncul subur, baru kita jemur pelan-pelan. Jadi pelan-pelan itu maksudnya setengah dapat cahaya, setengah tidak. Setengah dapat cahaya, setengah tidak. Itu ukuran waktunya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Setelah itu jemur pulang. Dan pola penyiramannya itu tetap 2 hari sekali. 1 hari itu 2 kali. 1 hari 2 kali. Antara pagi dan sore. Full ngocor, jangan asal siram. Itu untuk itunya ya udah dijelasin ya untuk apa karakternya juga. Terus sekarang untuk pupuknya. Nah, pemupukan, cara pemupukannya, penyiramannya, terus pupuk apa aja yang dipakai. Ya. Jadi bagus sekali Pak Haji bertanya berkaitan dengan hal tentang pemupukannya dan perawatannya ya pada simpelnya. Yang jelas pertama, kalau kita menanam bahan, kan banyak juga adik-adik teman-teman. Dari bahan dulu ya Pak ya? Ya, bahan dulu nih. Jadi adik-adik teman-teman yang sering ada yang bertanya juga, kebetulan Pak Haji ini penasaran bener nih beliau. Dan tanya langsung, bukan tanya, datang langsung. Nah, karena ada juga adik-adik yang bertanya, Pak De, aku punya bahan cantik gini baru nih. Jadi aku harus bagaimana merawatnya, medianya apa, pupuknya apa gitu. Apakah dari awal aku pupuk penanamannya, kan ada yang banyak begitu. Terus setelah itu proses seperti apa, kita bahas saja bahwa proses dari bahan itu kita membeli bahan nih. Bahan artinya ada pesanan online, ada juga datang sendiri beli kan, itu kadang-kadang belum ada daun ini, masih gundulan gitu. Artinya bagaimana perawatan sebenarnya dari awal. Nah ini kita bicara dari bahan, pada intinya pertamanya kita beli bahan. Kalau memang bahan itu pengirimnya jarak jauh, usahakan kembali kita rendam dulu barang 1 hari atau direndam di air. Di air rendam dulu Pak Haji kalau pengiriman jauh. Ya. Otomatisnya kan panas, kambium itu biar nggak kering. Kita rendam dulu sebentar. Yang itu yang gundul nggak ada daunnya sama sekali. Ya, gundul rendam aja. Dari dongkelan itu. Ya, dongkelan itu kita rendam aja. Rendam dengan air basah aja 1 hari. Hari biasa aja. Ya kan udah lemam nih, udah lemam. Kalau emang kering sekali ya 2 hari, nah apa. Nggak usah siapa-apa, air biasa aja. Menghindari yang lain kah? Ya. Nah setelah itu tanam aja langsung. Tanam dengan menggunakan media pasir malang. Ya. Pasir malang boleh campur dengan kotoran dan kambing dikit ya. Nah, sedikit aja, sejumput aja, jangan banyak, sekedar aja. Dan sama daun sengon itu campur. Nah, daun sengon? Daun sengon. Isi dia dikit. Biasanya kan daun sengon sekarang dijual teman-teman kan dicampur dengan kotoran kambing. Iya. Nah, terus pemupukannya yang lain itu kasih pupuk dekasar dikit boleh. Sedikit aja untuk perangsang suatu saat kalau akar itu muncul. Jadi langsung dia narik begitu, tapi enggak overdosis, tidak kebanyakan gitu. Kalau pupuk lain takutnya kebanyakan. Nah, itu kalau berkaitan dengan bahan untuk di tahap antara media dan pemupukan. Nah, selanjutnya dengan media pasir malang, dominan pasir malang kan itu kita nanti sudah setelah menanam kita teduhkan di tempat yang sejuk, yang terhindar dari matahari, namun kalau bisa ada hembusan angin. Jadi sejuk dia. Iya. Kering. Tapi tetap kena angin ya. Tetap angin. Mau disungkup ya enggak pun enggak masalah. Karena pengalaman kami di sini kami hampir enggak pernah nyungkup. Tapi dengan praktek Pak Haji lihat sendiri bagaimana pohonnya. Ya subur-subur. Subur. Nah, untuk treatment tambahan ke depannya Pak Haji, seperti saya bilang awalnya, setelah pohon itu memang tunasnya tumbuh, sejuk, subur, pelan-pelan mengenali matahari. Gitu. Jadi jangan langsung jos, nanti takutnya terbakar dia. Itu sama dengan pola penggantian media. Kalau pergantian media itu, Pak Haji, kalau ganti media takut berisiko pohonnya rusak atau layu, jangan mencabut kalau nggak profesional. Jangan lupa teman-teman, jangan cabut, nggak boleh. Ya itu yang katanya yang sulit itu, yang bahaya itu waktu pergantian media itu. Nah, sebenarnya pergantian media itu nggak sulit, simple. Gimana caranya? Pak Haji kan udah ada pot ini, tinggal ambil air keran, air biasa, air tawar, yang agak kencang disemprot pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggirnya. Semprot aja keluarin, otomatis secara langsung akar serabut itu yang udah padat itu keluar, terbuang tanpa kita harus ngerok. Jadi otomatis sekeliling pot ini dia akan keluar, semprot aja. Dan ini jangan digoyang, biarin aja, kalau saya pegang aja. Nah otomatis kan lilingnya habis nih. Udah tuangin pasir malang dengan pupuk dekastar, udah. Jadi sebagian aja nggak diturunin dari pot. Jangan, kalau turunnya resiko harus redahin lagi.
Nah, karena kenapa saya bilang begitu? Untuk menghindari apalagi kita pemula. Nggak betul-betul seperti saya tuh gantung, itu kan bisa kan. Karena udah pengalaman, kalau udah pengalaman hati-hati. Apalagi dengan pohon-pohon yang berkualitas ya dan mahal ya. Berarti medianya nggak semuanya kebuang ya? Nggak kebuang. 70% Jadi juga udah nggak apa-apa gitu? nggak apa-apa. Jadi khususnya media yang di bawah batang ini atau di bawah batu ini jangan sampai kebuang juga. Oh iya, iya. Kita perangsang akar yang Cukup sudah ada ini. pinggirnya aja juga gitu. Ya. Itu untuk penggunaan perawatan dalam arti bagaimana dari awal dan pergantian media. Iya. Itu aja. Untuk ciri-cirinya pohon itu harus diganti media ada teman-teman. Jadi daunnya agak menguning dia. Ada dua faktor, menguning karena dia akarnya penuh atau menguning karena medianya asam. Gitu. Jadi ada teman-teman mungkin pernah mengalami juga Pak Haji ya. Kadang-kadang kan medianya belum penuh ini. Iya, medianya. Tapi maksudnya akarnya belum penuh. Tapi daunnya kuning. Kenapa? Nah, jadi tingkat keasaman kalau teman-teman punya alat pengukuran bisa tahu kita asamnya. Ini tingkat keasamnya kalau tinggi daunnya bisa kuning. Cara mengatasi, kita ambil kapur dikit, ada namanya kapur dolomit ya yang dijual, itu taburin dikit aja, mengurangi asamnya. Kadar keasaman. Kadar keasamnya mengurangi dan semoga pohonnya subur. Tetapi pengalaman kami, jangan teman-teman terkecoh dan terpancing. Sendigi Sumba yang karang biasanya meskipun media itu full begini, dia nggak mau nyari makan ke atas. Jangan. Kalau jenis Sumba ya. Ada yang memang turun itu. Jadi biasanya maaf ya, kan biasanya ada yang muncul akar itu ke atas. Biasanya itu ada. Kalau jenis Sumba enggak. Jenis Sumba ada Pak Ji naik, tapi dominannya turun ke bawah dia. Dominannya turun. Ya. Jadi di atas itu terkesan gembur. Kita korek-korek kok gembur, tapi dia kuning. Tapi di bawah udah full itu. Nah, udah full dia di bawah ini. Cuma sekian senti aja dari dasar pot itu. Gak mau dia naik. Tapi kalau teman katanya masih gembur, jangan. Cara membuktikan itu, kita semprot aja lagi seperti tadi. Semprot di akar masih pinggir-pinggir penuh. Itu pengalaman kami. Jangan terjebak di sana. Dan kalau diangkat, jangan risiko tinggi. Karena biasanya sendigi itu kalau udah stres, lama ngembaliin Pak Ji. Itu, tetapi hasilnya maksimal kalau punya pohon sendigi. Kata teman-teman, kalau mau main bonsai belum punya sendigi, belum lengkap loh. Jadi belum merasakan gimana merawat sendigi itu, ya kan? Iya. Nah, ya. Gimana? Apalagi yang ditanya? Ya, sekarang kawan-kawan ya jangan itu harus percaya diri ya mengurus ini apa? Sendigi ya. Ya. Harus berani. Harus berani gitu. Soalnya ini pohon juga termasuk pohon bandel juga sebenarnya. Bandel, Pak Ji. Sangat bandel. Kenapa sangat bandel? Ya Pak Ji lihat sendiri. Terus teman-teman yang mau memilih bahan atau mencari bahan-bahan sendigi semol, kemarin saya sampaikan juga sebelum-sebelum dengan teman-teman, kenapa saya berdominan sekarang sendigi semol dan mami? Karena kita nyiapin kompetisi untuk event The Max. Jadi setiap tahun. Nah. Pak Suka gini ya, rata-rata itu kan santigi itu mainnya di medium ke atas ya. Iya benar. Jarang sekali yang small sampai mame. Itu benar. Di pameran itu belum ada ya? Belum itu muncul. Bukan belum kelihatan, belum ada ya. Ya, di Surabaya sudah kemarin. Yang small sama mame itu. Ya, di small kemarin sudah punya Pak Andre sahabat kita. Pak Andre, salam Pak Andre. Salam Pak Andre, kapan kita rekan kita di Surabaya yang support luar biasa untuk event The Max. Ya, jadi beliau sudah punya pohon sendigi juga, udah berapa kali base 10 yang ukurannya small ya. Nah, sendigi juga. Sendigi, dia ada sendigi. Small. Jadi ayo kita berkompetisi rame-rame melihara pohon sendigi terutama ukuran small dan mame. Kalau bisa lolosin mame luar biasa. Itu. Yang penting jangan lupa perawatan treatment untuk sendigi yang tidak boleh pisah dari perawatan khusus itu adalah penyemprotan air laut. Nah, berkaitan penggunaan air laut, ya saya nggak lupa, perlu saya sampaikan teman-teman. Hanya juga yang adik-adik bertanya, Pak Ade, aku merawat sendigi nih, daerah jauh dari pantai. Terus air laut itu kalau aku cari sekali, apa langsung dipakai, apa bisa disimpan? Nah, ini ya. Ya sebenarnya apalagi kayak Pak Haji kan jauh nih di Tasik dengan pantai kan.
ambil air laut terus disimpan gitu. Nah, jadi begini pengalaman kami, sebenarnya simpel aja teman-teman daripada pakai garam batu. Kalau garam batu sih bisa aja perawatannya, kalau jauh kasih garam batu dikit ya, disiram-siram terus nggak masalah. Tetapi lebih maksimal kalau kita pakai air laut. Nah, cara pemakaian air laut udah jelas, pernah saya buatkan tutorial, tinggal disemprot aja ya. Daun dan batang dan yang kering-keringannya. Untuk medianya gimana? Untuk media semprot dikit aja nggak apa, nggak usah. Ya, sebenarnya nggak perlu pun nggak masalah. Yang penting kan daun, karena prosesnya ini untuk perkembangbiakannya kan dari daun ya, paling cepat. Nah, untuk penggunaan air laut seperti disampaikan dengan teman, ada yang ditanyakan juga kan. Teman-teman sekali ke pantai atau ngambil air laut 2 jerigen, 3 jerigen ataupun 4 jerigen tidak masalah. Dipakai 2 bulan, 3 bulan pun nggak masalah. Jadi disimpan, ditutup rapat, taruh di tempat yang teduh, yang sejuk. Jadi karena dia istilahnya air laut itu melakukan dia penguapan. Nah, jadi saat garam itu bisa menipis. Untuk menghindari itu taruh aja di tempat yang lembab. Ada di tempat yang sejuk. Jadi benar-benar dia terjaga dari matahari. Nah, jadi dipakai 4 bulan, 5 bulan pun saya rasa nggak masalah. Kenapa? Saya pernah praktekkan itu. Dan sampai saat ini ada, Pak Haji. Nah, saya itu, air saya itu ada 2 bulan sudah itu. Dan lautnya dekat dengan saya. Nah, saya praktekkan, karena saya praktekkan itu demi teman-teman, buat teman. Benar nggak? Biar saya nggak ngomong, hanya cerita. Tapi real faktanya kita contohnya ini, seperti ini, saya semprot pakai air laut. Demi teman-teman yang jauh dari laut. Nah, jadi bisa nyimpan air laut sekali mencari 5 jerigen atau berapa simpan aja. Nah, untuk praktek penyemprotannya biasanya teman-teman kan maunya simpel nih. Biasanya semprotan besar pakai nyemprot gitu. Kalau saya kurang maksimal. Saya biasa pakai tangan begini. Kayak jadi buat burung itu ya. Nah, semprot kecil saya isi, saya semprot. Karena di balik itu saya dapat sesuatu semua. Saya semprot sudah menikmati hari ini 1 atau 2, besok lagi 1 dan 2, dan ujung-ujung juga habis. Dan seminggu berapa kali? Seminggu kita bisa sekali. Kalau proses bahan bisa sekali. Kalau yang sudah jadi usahakan semakin jarang semakin bagus. Kenapa? Kalau jadi untuk yang jadi semakin jarang semakin bagus. Jangan terlalu sering berarti. Ya, kenapa dia harus jarang? Artinya 1 bulan bisa sekali atau 3 minggu sekali. Kenapa? Menghindari ketebalan daun. Karena kalau pohon sendigi ini, kalau semakin sering disiram dengan air laut, dia agak tebal daunnya. Jadi nyimpen ya air di daun gitu loh. Nah, kalau bahan, sesering-sering pun tidak masalah. Karena kita nggak nyari tebal, nggak nyari, yang penting pohon saya subur, dan cepat jadi. Setelah jadi, baru kita berpikir bagaimana pola penanganan air laut. Contohnya saya kembalikan ke alam. Dialah alam itu pinggir pantai, mana ada pembatasan air laut. Uapnya terus, dia kena tiap hari sendiri itu. Nah, kenapa dia bagus dan subur? Tidak ada yang nyiram, tidak ada pupuk. Buktinya berarti treatmentnya kan memang benar-benar dari air laut itu yang membuat dia bagus. Kita kembali ke alamnya. Jangan berbicara tentang teori saja. Kita praktekkan. Sama dengan pengawetan kayunya, Pak Haji. Nah, di sini kan karena keringannya. Saya jadi pertanyaan saya ke Pak Haji, mungkin ini bukan balik Pak Haji nanya saya nih. Di alam itu, keringan sedikit itu bukan bicara puluhan tahun, ratusan tahun. Kenapa dia awet? Ya, kenapa ya dia awet di keringannya itu? Di laut kenapa awet? Di pinggir laut sampai ribuan tahun itu, ratusan tahun. Kita juga ada pohon yang lama ya, yang mungkin ratusan tahun lah. Tapi keringnya kuat. Tanpa pakai obat apa segala macam, kok kuat? Nah, kembali feeling saya air laut itu yang membuat dia awet. Yang membuat dia awet. Nah, makanya kalau saya pengawetan untuk keringan sedikit saya semprot aja, sikat. Yang penting tidak ada kotoran yang lengket. Yang membuat keringan itu cepat busuk adalah kotoran itu. Kotoran itu lengket dan dia lembab kena air. Nah, ini yang menyebabkan dia kebusukan. Sepanjang kotoran sudah ada atau dikurang sekali dan sering diisi air laut, saya rasa awet. Malah mengeras jadinya. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu kalau perawatan tentang keringan dan penggunaan air laut. Penyemprotnya simpel aja. Dari samping itu kita kan kalau semprot ini kan olahraga, tangan bergerak terus. Ya. Jadi barangnya jadi kekar ya. Jadi kekar ya. Kita suka-suka nanti teman-teman. Jadi sekarang
itu aja urusan tinggi aja nih. Tinggi aja. Nah saya ingin tanya nih juga dikit Pak Haji ya. Kenapa Pak Haji tertarik belajar tentang sendigi? Saya terus terang aja, di antara pohon itu yang paling suka jenisnya itu karakter tuanya dapat, 80% hasil alamnya juga cuman pohon santigi aja. Menurut saya ya, hasil manusianya itu, hasil tangannya itu cuman 20%, 30%. Iya benar. Ini keringannya juga dari alam, lekukannya juga, batang badannya juga dari alam juga. Gitu. Menurut saya. Enggak, kan ada pohon yang dibikin, dibudidaya, keringannya juga pakai dikering sama tangan, ya. Cuman tetap kalah yang dari alam, yang punya dari alami itu cuman pohon santigi aja teman-teman. Jadi saya benar-benar senang lah gitu, suka sama pohon santigi. Cuman yang jadi masalah itu kalau di kami maaf ya, saya itu pemula ya teman-teman. Jadi katanya pohon santigi itu pertama susah perawatannya, terus rumit lah, gampang mati lah intinya gitu. Cara pemupuannya juga sulit. Jadi saya pengen ke tempatnya langsung, ke daerahnya itu di Bali langsung, makanya saya langsung ke sini tuh pengen nanya secara detail ya. Dari mulai proses bahan sampai dengan jadi bagaimana cara penanganannya gitu. Jadi tadi udah saya sampaikan Pak Haji, seperti itulah perawatannya. Ya. Jadi semoga bermanfaat Pak Haji. Ya. Saya sangat senang sekali, saya jauh-jauh dari Tasik itu untuk mempelajari santigi. Itu aja. Tapi jangan lupa Pak Haji, kalau sekedar kita belajar teori, kadang-kadang nggak bisa, harus mempraktekkan. Jadi begini, bagaimana perpaduan antara teori dan praktek itu benar-benar real. Jadi di sana lebih memahami. Ya teman-teman, pokoknya saya pasti langsung praktek Ustadz. Kebetulan di rumah juga sudah ada ya. Sudah ada. Cuman saya kan saya cobalah langsung saya beli, tapi tetap saya juga ilmunya belum tahu. Harusnya saya itu ke Bali dulu, ke pulau sentralnya dulu ya, terus beli, harusnya gitu. Tapi saya udah nggak kuat lagi, saya pengen punya pohon santigi. Jadi beli dulu pohonnya, terus belajar. Itu mungkin mudah-mudahan pohonnya tetap subur yang punya saya ya gitu. Harusnya pelajari dulu, terus baru beli. Gitu. Jadi nggak masalah. Saya nggak kuat soalnya, aura santiginya. Saya beli dulu aja. Gitu. Terus saya baru belajar ke sini, nggak lama lah selisihnya. Bagus, Pak Haji. Jadi yang penting keinginan itu ada untuk belajar dan memahami. Yang paling penting di bonsai itu kan perawatan semuanya. Kalau sendigi atau pohon yang lain pun tanpa benar-benar serius kita merawat, takkan pernah subur. Kalau sudah tidak subur, jangan berharap pohon itu bisa jadi. Jadi saya, ya betul Pak Suka ya. Jadi saya ini takutnya ditanya gini, suka pohon santigi? Suka. Saya nanyain pengen secara detail cara perawatannya. Ditanya punya? Nggak punya. Ini saya udah buktiin dulu. Saya punya pohon santigi. Cuman perawatannya saya harus tahu dari sentralnya. Dari masternya Pak Suka-Suka. Terima kasih Pak Haji atas support dan dukungannya di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Teman-teman jangan lupa dukung terus channel kami dan Pak Haji langsung ya dengan cara komen, like, dan share ya. Jangan lupa subscribernya. Jadi mohon support dan dukungnya terus. Terima kasih Pak Haji sudah datang ke studio. Terima kasih. Kanggoin dapat ilmu segitu. Nah kita sering-sering semua kita belajar terus. Karena di bonsai tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Semua belajar. Salam bonsai, semangat selalu.